Salve saudara-saudari yang terkasih, di video ini saya mau membagikan hasil tentang pendalaman aksi puasa pembangunan atau APP di lingkungan Santo Bonaventura dalam masa Prapaskah. Nah, tema besar aksi puasa pembangunan APP tahun 2026 adalah umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Tema ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi dijelaskan melalui beberapa fokus seperti persekutuan, pewartaan, liturgi, cinta kasih, dan kesaksian hidup. Dari keseluruhan pendalaman yang saya ikuti di lingkungan Santo Bonaventura, saya melihat bahwa tema ini benar-benar mengarah pada satu hal, yaitu bagaimana umat tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi hidup bersama sebagai satu komunitas yang saling mendukung. Dalam kegiatan yang berlangsung, umat terlihat cukup aktif. Ada saat sesi sharing dibuka, beberapa umat itu memberikan tanggapan dalam pengalaman mereka. Ada yang menanggapi dan ada juga yang menambahkan pengalaman. Dari situ, terlihat bahwa tema ini berjalan bersama memang terasa. Karena umat tidak hanya hadir, tetapi ikut terlibat dalam proses pendalaman. Realitas yang dibahas dalam pendalaman APP ini sangat dekat dengan kehidupan umat sehari-hari. Dari si bahan APP, terlihat bahwa gereja melihat masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya kepedulian antar umat, kurangnya keterlibatan dalam lingkungan, serta komunikasi yang kurang dalam keluarga ataupun dalam komunitas. Selain itu, realitas zaman sekarang juga ikut dibahas, seperti pengaruh dunia yang modern dan era digital yang membuat orang lebih fokus pada diri sendiri dan kurang peduli pada hal rohani dan kurang aktif dalam kehidupan menggereja. Dari yang saya lihat langsung di lingkungan Santo Bonaventura, hal-hal ini memang terasa, tapi tidak semuanya mengarah kepada hal yang negatif. Justru dalam pertemuan ini, umat yang hadir cukup aktif dan terbuka. Ada yang jujur menyampaikan bahwa masih ada umat yang kurang aktif, dan ada juga yang menyadari bahwa kepedulian itu perlu ditingkatkan. Yang menarik adalah umat tidak hanya menyampaikan masalah, tapi juga saling menguatkan. Jadi, suasananya bukan saling menyalahkan, tapi lebih ke saling sadar dan mau untuk berubah. Kehadiran umat juga cukup baik, sehingga pendalaman terasa hidup dan tidak kaku. Dalam pendalaman APP ini, kitab suci menjadi dasar utama untuk melihat dan menanggapi realitas yang ada. Beberapa bacaan ada digunakan. Dalam bacaan Yohanes, menjelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, yang berarti manusia harus tetap bersatu dengan Kristus. Dalam bacaan Matius menegaskan bahwa setiap umat dipanggil untuk pergi dan mewartakan Injil. Ini menunjukkan bahwa iman tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus dibagikan kepada orang lain. Dalam Lukas mengingatkan bahwa rumah Allah adalah rumah doa. Dari sini, umat diajak untuk lebih serius dalam menghayati liturgi, bukan hanya sekedar hadir, tapi benar-benar berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Injil Markus menunjukkan bahwa kasih Tuhan terbuka untuk semua orang, tanpa membedakan latar belakang. Dari bacaan ini, umat diajak untuk memiliki sikap terbuka dan tidak membatasi kasih hanya kepada orang tertentu saja. Nah, dan yang terakhir adalah Injil Matius, menegaskan bahwa umat adalah garam dan terang dunia. Artinya, iman harus terlihat dalam tindakan nyata, seperti menjadi teladan, membawa damai, dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan fasilitator dalam pendalaman APP, semua bacaan ini dikaitkan langsung dengan kehidupan umat. Jadi, umat tidak hanya mendengarkan bacaan, tetapi juga diajak untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh pendalaman APP ini, yang paling ditekankan adalah aksi nyata. Artinya, setelah memahami tema dan kitab suci, umat diajak untuk benar-benar melakukan sesuatu. Ada beberapa aksi nyata yang ditekankan dalam bahan APP ini. Yang pertama adalah mengikuti doa lingkungan dan ekaristi secara aktif. Yang kedua, menjenguk orang sakit dan membantu yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, membangun komunikasi dalam keluarga. Yang keempat, terlibat dalam kehidupan gereja dan masyarakat.
Dan yang ketujuh adalah menjaga lingkungan dan peduli terhadap kondisi sekitar. Dari yang saya lihat di lingkungan Santo Bonaventura, umat cukup memahami bagian ini. Dalam sharing, ada yang menceritakan pengalaman menjenguk orang sakit. Ada juga yang pernah membantu sesama dalam keadaan sulit. Yang ditekankan juga oleh seorang fasilitator dalam pendalaman APP ini adalah bahwa aksi nyata tidak harus besar. Hal kecil seperti hadir, menyapa, peduli, dan mau terlibat itu sudah merupakan bentuk tindakan nyata dalam pendalaman APP. Jadi, bisa dilihat bahwa pendalaman APP ini tidak berhenti pada teori saja, tapi bagaimana benar-benar untuk mendorong umat untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Salve, Tuhan Yesus memberkati.